Oke, bayangin deh, karpet merah iHeartRadio Music Awards, dan di sana ada Agnes Mo. Nah, dalam sebuah wawancara singkat, dia baru aja ngungkapin beberapa hal yang, wah, cukup bikin heboh. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, kira-kira beneran nggak sih Agnes Mo bakal gabung sama TLC? Terus, siapa pilihannya di antara perang boyband terbesar tahun 90-an? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, pertama-tama kita perlu ngerti dulu nih, kenapa sih acara ini tuh spesial banget buat dia. Ini bukan sekedar ajang penghargaan biasa, tapi buat Agnes rasanya kayak pulang ke rumah. Di tengah semua kemeriahan itu, Agnes bilang sesuatu yang personal banget. iHeart sudah seperti keluarga bagi saya. Dengerin deh, ini tuh bukan cuma omongan manis di karpet merah loh, ada cerita panjang di baliknya. Ternyata hubungan mereka tuh udah berjalan hampir 10 tahun. Bayangin aja, waktu dia baru banget pindah ke Amerika, iHeartRadio itu salah satu yang pertama kali percaya sama dia dan muterin lagu Coke Battle. Jadi momen di karpet merah ini tuh kayak perjalanan panjang yang akhirnya sampai di satu titik yang indah. Pastinya dia juga excited banget buat nonton penampilan-penampilan malam itu. Dia nyebutin beberapa nama keren, tapi ada satu nama yang jadi pemicu obrolan paling seru malam itu. Siapa lagi kalau bukan TLC? Nah, dari sinilah ceritanya jadi makin seru. Cuma dari nyebutin nama, obrolannya tiba-tiba belok ke soal kolaborasi impian yang, jujur aja, kalau beneran terjadi, bisa-bisa ngubah peta musik. Pewawancaranya jeli banget. Ngelihat ada kesempatan, langsung deh dia nanya, kalau bisa ngajak satu artis di sini ke studio, siapa yang bakal kamu pilih? Dan Agnes jawabnya cepat mantep, tanpa ragu sama sekali. Yap, TLC, sang legenda. Coba deh kita bayangin sebentar. Vokalnya Agnes, gayanya Agnes, digabungin sama harmoninya TLC yang ikonik itu. Wah, ini sih bukan cuma collab biasa, ini levelnya udah super group. Dan ini nih, bagian paling pentingnya, buat Agnes, ini bukan sekedar soal bikin lagu yang bakal ngehits. Dia ngelihat ini sebagai kesempatan buat menggeser beberapa batasan. Kayak menggabungkan energi pop modern dari Indonesia sama warisan R&B klasik Amerika. Gila kan? Ini visi, bukan cuma lagu. Suasananya jadi makin asik pas pewawancaranya nyeletuk. Wah, bisa-bisa kamu dimasukin ke grup mereka. Dan Agnes nganggepinnya juga semangat banget. TLC plus Agnes Mo. Ide yang liar banget kan? Oke, dari obrolan kolaborasi impian, interviewnya belok tajam ke salah satu debat paling klasik di dunia pop culture. Dan Agnes Mo harus milih. Pertanyaannya, Backstreet Boys atau NSYNC? Wah, ini pertanyaan yang bisa bikin pertemanan retak pada masanya loh. Dia sendiri ngaku kalau tumbuh besar dengerin dua-duanya, jadi makin susah kan milihnya? Pewawancaranya makin manas-manasin, seolah-olah jawaban ini penting banget buat dunia. Setelah mikir bentar, akhirnya Agnes mutusin pilihannya. Dan jawabannya, NSYNC. Satu kata, tegas, jelas, debat selesai buat dia. Jadi resmi ya teman-teman, kita semua sekarang tahu kalau Agnes Mo itu anak NSYNC. Seru juga ya ngelihat sisi ngefansnya dia. Tapi interviewnya belum selesai sampai di situ. Sesuai tradisi red carpet, dia diminta buat ngasih pertanyaan ke artis selanjutnya. Dan pertanyaannya ini, wah, ngebuka debat baru lagi. Pertanyaannya ini jenius banget loh. Kenapa? Karena ini sebenarnya dilema yang sama buat generasi kita sekarang. Boy group Amerika atau K-pop? Ini tuh kayak debat Backstreet Boys versus NSYNC, tapi versi zaman sekarang. Kelihatan banget kan gimana musik global udah berubah. Oke, jadi Agnes Mo udah jawab debat klasik. Sekarang, dia ngelempar tantangan baru buat kita semua. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau harus milih nih, kalian tim mana? Boy group Amerika atau K-pop? Coba deh pikirin jawabannya.